Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mab'ad. Saya Muhammad Amin Zuma. Sehari-hari pekerjaan sebagai guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum, di samping juga pasca sarjana, sekolah pasca sarjana maksudnya, ngajar di beberapa tempat lain. Di HISI, alhamdulillah, saya yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Pengurus Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia atau MPN HISI, mudah-mudahan tidak salah apalagi keliru, tidak keliru apalagi salah, adalah inisiator, komunikator, deklarator, dan orang yang memberikan penamaan HISI ini, Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia. Kepanjangan maupun kependekannya alhamdulillah punya makna, karena sebagai inisiator, komunikator, deklarator, dan maaf, banyak lagi hal yang lain itu, insya Allah relatif mengetahui MPN HISI yang didirikan Desember 2008. Sekarang sudah 2022, artinya lebih kurang sudah 11 atau 12 tahun ya di sini. Sampai sekarang tentu ini pasti berkat dukungan banyak orang dan banyak pihak dari berbagai macam sektor. Selain didukung keluarga, waktu itu saya masih dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dibantu atau dibersamai oleh komponen fakultas, mulai di wakil-wakil dekan atau dekanat, ketua jurusan yang sekarang jadi program studi, karyawan-karyawati, bahkan mahasiswi Fakultas Syariah. Itu secara internal. Secara eksternal, sebagian besar Fakultas Syariah IAIN atau Fakultas Syariah dan Hukum UIN itu dipastikan memberikan sumbangsih nyata terhadap HISI ini sejak di masa-masa awal pendiriannya sampai di masa-masa sekarang. Komponen lain yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama saya, keluarga besar lingkungan peradilan agama. Jadi tidak salah kalau kami nyatakan HISI ini ibu kandung yang melahirkannya itu adalah Fakultas Syariah dan Hukum, yang kala itu dekannya memang saya pribadi. Nah, ayah kandungnya adalah keluarga besar peradilan agama yang waktu itu dihadiri oleh sejumlah pejabat lingkungan peradilan agama dari tingkat pengadilan tinggi agama sampai pengadilan agama terutama Jakarta dan sekitarnya dan Pulau Jawa, bahkan sampai Lampung dan seterusnya. Setelah itu baru Pak Direktur Jenderal Peradilan Badan Peradilan Agama, Pak Dr. Wahyu Widiana, bersama jajarannya yang paling concern diantaranya adalah Pak Dr. Khalilur Rahman. Ada juga dari PTA Banten, almarhum Pak Dr. Andes Suryadi Harun. Ada juga yang mewakili kaum Hawa, terutama almarhumah Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggo. Banyak lagi yang lain-lain. Ada Profesor Dr. Amir Syarifuddin,
ada Profesor Dr. Safuri, ada Pak Dr. Dr. Ades, Profesor Dr. Makmur Syarif, dan beberapa lainnya. Maaf, saya tidak bisa menyebut satu persatu, waktunya pendek. Intinya, HISI ini adalah karya perpaduan antara akademisi dan praktisi, terutama dari lingkungan perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Syariah IAIN dan lingkungan Badan Peradilan Agama. Bisa dikatakan begitulah sampai sekarang. Tapi apakah tidak ada sarjana lain, ilmuwan lain yang non syariah bergabung di HISI? Alhamdulillah, baik teoretisi maupun praktisi. Sampai-sampai di MPB Papua, itu ketua umum HISI MPB Papua itu insinyur perairan. Secara pribadi saya ingin meyakinkan beliau bahwa layak insinyur pertanian yang mencintai syariah jadi ketua umum HISI. Itu alasannya karena syariah itu satu di antara pengertiannya adalah alma, air. Kebetulan insinyur perairan itu, begitu saya berikan argumentasi begitu, alhamdulillah beliau mau. Sekarang masih hidup. Ya, Pak Insinyur Kasimi sudah pensiun. Itu sekelumit contoh. Dan HISI ini alhamdulillah, meskipun di dalamnya banyak para pimpinan institusi perguruan tinggi maupun peradilan, bahkan juga orang perbankan, notaris. Notaris yang paling berjasa adalah Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin Arif, ya. Salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah. Beliau sudah almarhum, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di alam kuburnya, begitu pula dengan yang lain-lain, termasuk pendirian gedung ini, mulai dari pendirian organisasinya, notarisnya ada beliau, sampai pengurusan gedung yang kita tempati sekarang ini. Itu sekelumit, artinya saya ingin mengatakan bahwa HISI itu sesuai dengan ikrarnya, betul-betul mencintai syariah dan mengamalkan syariah secara individu sebagai fardu ain maupun secara bersama-sama berjamaah sebagai fardu kifayah. Dan HISI telah melakukan kegiatan yang cukup banyak, pembentukan MPW dan MPD. Alhamdulillah sudah di sekitar 24-an di provinsi. Nanti Pak Sekjen mungkin bisa dikonfirmasi. Itu yang sudah dilakukan. Beberapa karya relatif sudah diterbitkan juga, karena HISI ini organisasi profesional dalam bidang syariah dan kesyariahan. Dan kemudian itu ya menjadi sesuatu yang menjadikan ciri khas bagi HISI ini dibandingkan dengan organisasi-organisasi serupa yang lain-lainnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan sekelumit itu. Baik, untuk pesan, kesan, dan harapan untuk seluruh anggota HISI, Prof, singkat. Saya memulai dari kesan dulu, ya, secara pribadi dan keluarga serta dengan teman-teman semua pasti ada suka dukanya ya. Nah, tetapi kalau ditanya lebih banyakkan mananya, seharusnya jawabannya adalah alhamdulillah lebih banyak sukanya, ya, ketimbang dukanya gitu kan. Nah, kesan saya mendalam, alhamdulillah HISI ini ya, karena organisasi ini apa sih namanya ya, anggotanya itu, maaf, dari sisi keilmuan serendah-rendahnya sarjana S1. Tertingginya ya S3 ya, doktor ya, tidak berarti doktor segalanya, tetapi ya seperti itulah. Ya, termasuk yang di depan saya ini sarjana gitu kan, minimalnya S1 gitu kan. Itu sangat membahagiakan. Kenapa? Karena yang berhimpun di HISI ini betul-betul orang yang terpelajar, orang yang syar'i, orang yang memang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, yang kedua adalah kemandiriannya. Ini organisasi bukan berarti kita melupakan apalagi menafikan bantuan dari orang-orang non HISI ya, tetapi
bagaimanapun ceritanya, jelas ini yang terbesar itu adalah dari orang-orang HISI sendiri. Baik dari lingkungan kampus tadi maupun dari lingkungan agama, dan ada juga terlibat beberapa unsur dari majelis taklim, ya tentu maaf yang sarjana lah kategorinya gitu kan, atau yang ilmuwan gitu kan, memberikan kesan membahagiakan. Jadi walaupun kita ada namanya organisasi profesional, organisasi keumatan, ini ada kekurangannya pasti, keterbatasan waktu misalnya ya, keterbatasan tenaga dan lain sebagainya.